Oke, tahun 2024 udah mau kelar nih ya di penghujung tahun, dan ini dia beberapa produk-produk lokal mulai dari aparel sampai sepatu yang pernah saya bahas, dan itu menurut saya sampai sekarang anjay ini barang bener-bener bagus banget, worth it lah pokoknya. Halo teman-teman semua, balik lagi dengan saya Rodi Forisman, dan di video kali ini saya mau buat ini ya, beberapa produk-produk lokal mulai dari apparel sampai sneakers atau sepatu yang udah pernah saya bahas dan menurut saya tidak mengecewakan produknya. Secara kualitas bagus banget, dari segi harga juga worth it banget ya. Dari 101 video yang udah pernah saya buat di tahun 2024 ya, sebenarnya itu jumlah yang sedikit ya. Semoga dari video ini bisa membantu teman-teman. Kali aja barang-barang yang saya rekomendasikan kali ini yang menurut saya secara kualitas bagus banget, sepengalaman saya bahas produknya, dan itu adalah incaran teman-teman. Kalian pengen banget barang ini tapi butuh yang apa ya, punya gambaran nih jelasnya seperti apa. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, yang pertama yaitu rilis di bulan Februari, Patrobas El Clasico versi yang kedua. Emang sih sepatu ini kalau dibandingkan dengan versi yang pertama, kalau saya pribadi masih lebih apa ya, bagus versi yang pertama karena secara penggunaan warna dia lebih gelap, sehingga kalau misalkan kita jadikan sepatu formal ya, atasan batik itu masih oke coy. Kalau versi yang kedua itu kan warnanya lebih terang ya, tapi bahan yang dipakai ya, si full grain leathernya itu lebih banyak di versi yang kedua. Jadi secara kualitas bahan itu lebih baik di versi yang kedua. Maka dari itu ini saya masukkan adalah worth to buy yang pertama, dan saya puas banget punya barang ini adalah Patrobas El Clasico versi yang kedua. Lanjut, kemudian yang kedua yang menurut saya berkualitas dan secara harga worth it adalah Brodo S Nova. Nah, yang ini kalau menurut saya sih ya, tetap yang terbaik adalah warna OG-nya, dan itu tipikal sepatu yang dipakai daily, bagus banget, nyaman banget. Plus secara shape menurut saya dari sekian brand-brand lokal yang terinspirasi dari per New Balance yang punya shape dan apa ya, desain menurut saya cukup menarik, dan karakternya Brodo keluar banget, terutama strap di paruh burungnya itu yang paruh ayamnya itu yang bener-bener saya suka banget. Jadi menurut saya dengan harga 400 ribuan kalau nggak salah, Brodo S Nova ini tetap yang terbaik coy. Oke, kemudian yang ketiga rilis di bulan Juli yaitu ada Kompas GD alias Kompas Gede, dan menurut saya ini sebenarnya bukan apa ya, sebuah konsep yang fresh banget karena si fans New School udah membuat seperti ini. Sekarang itu kan banyak brand-brand yang ngebuat apa ya, konsep-konsep bulky seperti ini gitu ya. Tapi saya nggak ngomong Kompas yang mempertamai ya, nggak ya. Kompas juga terinspirasi dari brand luar gitu. Tapi secara detail kalau menurut saya eksekusinya dapat banget. Kemudian dari segi harga kalau menurut saya worth it. Sekalipun ketika kita pegang kayaknya oh, sepatu ini gede banget, tapi pas dipakai ternyata secara on fit itu bagus. Salah satu partnya yang unik menurut saya adalah di bagian si itu tali apa namanya, tangnya itu kan ada resletingnya, itu bisa kita masukin sesuatu. Kalau misalkan dibuat nonton konser itu bisa kita masukin selipan duit atau rokok. Oke, yang keempat yang mau saya rekomendasikan adalah sebuah brand fashion apparel, dan setiap saya bahas produknya itu selalu puas banget gitu coy ya. Terakhir saya bahas produknya si ini brand yaitu ketika saya pulang dari CSD kalau nggak salah, yaitu dari Insurgent coy. Ya, entah kenapa dari semua produknya Insurgent itu saya selalu cocok coy, beneran cocok. Dari grafisnya, kualitas bahannya, yang paling saya demen adalah di bagian lehernya coy. Dia itu karakternya emang kalau sebelum dicuci ya, baru dateng gitu kayak nyekek banget, tapi kalau udah dicuci bener-bener pas, nggak ngondoy gitu dan nggak terlalu ketat. Plus di bagian lehernya ini ya, si karetnya itu benar-benar awet banget. Oke, yang kelima, balik ke sepatu lagi. Yang saya puas banget dengan produk ini adalah Mills Dynaplate Alpha. Mills Revolt Dynaplate Alpha. Nah, sepatunya seperti ini. Waktu itu yang saya bahas adalah warna yang white brown, apa cream ya. Pokoknya seperti inilah ya, saya agak lupa coy.
Dan yang ngebuat saya puas banget dengan produk ini, yang pertama dari segi kenyamanan, saya demen banget dengan sole-nya. Itu bener-bener kenyal coy, bukan lagi empuk. Karena kalau empuk tuh bagi saya jatuhnya malah ngebikin kaki cepat pegel. Beda dengan yang kenyal. Kenyal itu ada sensasi sendiri kayak ngeper-ngeper gitu. Dan ini adalah tipikal sepatu yang cocok banget untuk dipakai walking shoes. Lanjut yang ke-6, yaitu dari sepatu lagi yang mau saya rekomendasikan dan saya cukup puas dengan produknya adalah Orthusaid yang Octagon. Dan jujur sepatu-sepatunya Orthusaid ya, seri Octagon kayak, kemudian Brisbane kayak, itu benar-benar sepatu yang walking shoes proper banget coy. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya, bang, sepatu walking shoes yang proper apa bang? Udah pasti saya rekomendasiin sepatu-sepatu ini, entah Octagon ataupun si Brisbane. Itu emang sepatu yang sole-nya stabil, dipakai orang yang punya bobot lebih dari 90 kg, masih nopang banget gitu, support banget buat tipikal kaki orang Indonesia yang rata-rata wide alias lebar, itu juga support. Masalah kenyamanan itu wah the best ya. Jadi ya puas banget dengan si produk ini. Oke, yang ke-7 yaitu Kompas Velocity, tapi di seri warna yang all black atau yang black gum, white gum. Pokoknya sepatunya yang ini, dimana di situ si Velocity menggunakan material yang menurut saya udah, ini Velocity harusnya pakai material seperti ini gitu ya, nggak usah material yang kayak pertama, kedua, ketiga. Udah, ini yang nyaman banget coy, beneran gitu ya. Dan sepatu ini udah pernah saya uji buat jalan kaki tanpa kaos kaki waktu di Jogja. Pokoknya hampir 10.000 langkah, sama sekali kaki saya nggak lecet. Jadi udah perpaduan kombinasi material yang pas, ada bahan sweatnya, ada bahan meshnya, itu udah pas banget. Jadi kalau menurut saya Velocity udah pakai itu aja gitu ya, nggak usah lining pakai leather-leatheran lah yang bikin lecet coy. Udah itu pas. Lanjut berikutnya di yang ke-8, di bulan Oktober ada rilisan, yaitu kolaborasi antara Kompas dengan si Darbots lewat seri terbarunya Kompas, namanya adalah Kompas Tribun. Dan menurut saya secara eksekusi produknya bagus, dari segi campaign-nya bagus. Dan di kolaborasi ini nggak rilis sepatu ini aja, juga rilis jersey plus ada apparel bola kalau nggak salah. Dan ini menurut saya adalah yaudah, dari segi harga kan di sekitar 600-an ribu rupiah ya, ini bener-bener worth it banget coy untuk sepatu yang kalau menurut saya oke di bawah daily ya, meskipun untuk material uppernya terutama di bahan meshnya masih terbilang cukup panas, apalagi kalau misalkan sepatu ini kita pakai tanpa kaos kaki, panas. Lanjut berikutnya mungkin yang ke-9 ya, saya cukup puas dengan produknya Bolt Panda, karena sepatu ini dengan harga berapa ya, ketika saya bahas dulu 200 ribuan, mungkin sekarang di angka 300 ribuan. Itu bener-bener dari segi shape, dari segi detailnya nggak aneh-aneh coy. Shape-nya bener-bener bagus banget, teman-teman lihat sendiri, bener proporsional. Tipe sepatu yang casual ya, kalau menurut saya ya seperti ini harusnya gitu ya, menggunakan material yang oke juga, detailnya, eksekusinya semua bagus. Jadi nggak ada alasan untuk saya tidak puas dengan produk ini ya, Bolt Panda. Lanjut berikutnya mungkin yang ke-10, yaitu ada U-Nord Class Style. Ini adalah seri terbaru dari si U-Nord untuk kelas style mereka. Kelas style itu maksudnya adalah gaya yang berkelas dan diarahkannya ke seri basic atau seri klasik. Ngerilis ada 3 colorway dan katanya di tahun 2025 ini bakal ada colorway yang keempat, kelima, plus ada versi yang kedua. Karena di versi yang sebelumnya ini, yang warna ini adalah class style versi yang pertama. Dengan harga 300 ribuan, menurut saya ini oke banget di buat daily, materialnya nggak aneh-aneh, dan secara desain atau model sepatunya itu timeless, ya dipakai apapun menurut saya oke. Oke, berikutnya adalah Ardiles Fall Stop. Ini adalah salah satu produk yang cukup puas saya, eksekusinya bagus, materialnya ya oke lah untuk harga 300 ribuan, dan kemudian campaign-nya kan dibuat untuk walking shoes ya bisa, tapi untuk teman-teman yang punya kaki lebar di awal-awal pemakaian masih akan merasakan adaptasi lagi gitu ya, mungkin di pemakaian keempat, 5 bakal oke. Tapi dengan harga segitu, eksekusinya oke, detailnya oke, secara kualitas oke, rapinya oke. Jadi ya saya katakan ini si Ardiles Fall Stop ini worth it coy. Oke, berikutnya yaitu ada Geoff Max Wolf Vicious. Ini adalah sepatu yang menurut saya dari segi shape tuh bagus banget. Udah no debat. Bagus banget sepatu ini coy, dipakainya nyaman, materialnya juga bagus, material yang breathable, lentur juga
Dan ya udah, dari segi harga juga cukup terjangkau, 300 ribuan gitu. Jadi buat teman-teman yang kemarin tanya, Bang, pilih mana antara ini, kemudian ada pilihannya itu si Geoff Wolfisius, udah langsung saya jawab Geoff. Karena emang sepengalaman saya pakai benar-benar puas dengan produk ini. Lanjut berikutnya, yaitu ada kangki klasik versi yang kedua alias kangki Roadstar. Jujur coy, dari segi visual sepatu ini asli bagus banget. Teman-teman bisa lihat seluruh colorway-nya itu benar-benar on point. Yang saya punya adalah warna yang hijau, itu jujur secara colorway bagus banget. Kalau menurut saya terlalu empuk coy. Dipakai jalan berdiri lama itu kaki cukup pegel, tapi mengingat visualnya yang bagus, kalau cuma sekadar dipakai daily, nongkrong dan sebagainya, ini benar saya rekomendasikan. Bagus warnanya asli. Oke, yang terakhir adalah kangki Story Kitadake yang berkolaborasi dengan Rowtype Riot. Udah, menurut saya sepatu ini bagus banget. Siluetnya dipakai salah satu bestsellernya yang pecintanya banyak banget. Kemudian colorway-nya juga colorway yang unik gitu ya. Dominan hitam, kemudian ada aksen ungu-ungunya. Detailnya juga nggak terlalu berlebihan. Dipakainya juga nyaman karena Story Kitadake itu untuk si sulasnya udah diubah. Kalau dulu kan ada isu heel drop ya, tapi mulai yang kalau nggak salah Oreo itu udah nggak lagi. Dan bisa saya katakan ini sepatu daily yang enak banget gitu ya. Tapi teman-teman yang mau nyobain sepatu ini buat trail run atau hiking nggak disarankan ya. Ini adalah sport style buat daily. Jadi buat teman-teman yang kemarin udah dapat sepatu ini dengan harga berapa ya kemarin ya, 600 ribuan atau 500, saya lupa lah. Ini benar-benar worth it banget. Baik, segini dulu untuk video kali ini. Beberapa produk-produk lokal mulai dari sneakers sampai dengan apparel yang pernah saya bahas selama tahun 2024 yang menurut saya secara kualitas oke, worth it, harganya pokoknya bagus dan ngebuat saya puas banget dengan produknya ya. Dan kali aja di sini teman-teman ada yang punya list sendiri pembelian kalian selama tahun 2024 dan kalian benar-benar puas banget, sharing dong di kolom komentar di bawah ya. Dan buat teman-teman semuanya yang mau beli produk-produk yang udah saya share di video kali ini, kali aja mau beli, untuk link pembeliannya udah saya letakkan di kolom deskripsi di bawah. Dan buat teman-teman semuanya jangan lupa selalu dukung, bangga, dan pakai berlokal karena lokal istimewa. Saya Rivo Risman, thanks for watching, stay positive, enjoy the baby breaker, see you next time. Sorry, kamera no flare akhirnya gara-gara iki lho. Tato tuh kan flare hilang. Loh. Ya wis lah, sekadung gawe. Bye bye.